Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil 'azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama, memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Walaupun cuaca hujan cukup deras saat ini, akan tetapi alhamdulillah masih ada dari kita yang mau berkumpul, menyempatkan waktu, meluangkan atau menyingkirkan kesibukannya demi untuk menjalankan kewajibannya. Mudah-mudahan sebagaimana panjenengan mengalami kesulitan di dalam hadir di majelis ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam pahala yang akan didapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Kita lanjutkan kajian hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada hadis wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga mencintai atau kalian mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Nabi mengatakan tidak beriman di antara kalian, artinya iman kalian ini tipis, iman kalian ini rendah. Kapan? Sehingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Artinya apa hadirin? Kalau kita menginginkan tidak disakiti sama orang lain, maka kita jangan menyakiti orang. Itu resep sudah. Kalau kita kepengin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Kalau kita kepengin sukses, maka doakan kesuksesan untuk orang lain. Artinya sebagaimana kita menginginkan, maka perlakuan yang harus kita kerjakan ya seperti itu juga. Posisikan saudara-saudara kita, terutama yang seagama ini, sesama muslim, ini sebagaimana kita memposisikan diri kita sendiri. Ini sangat-sangat dituntut oleh agama kita hadirin. Artinya apa? Kalau kita nggak kepengin disakiti, ya jangan nyakiti orang lain. Itu sudah. Jadi cintai ya,
diri sendiri, ya cintai orang lain sebagaimana mencintai diri. Al-mutahabbina fiyya, saling mencintai karena Allah, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu perbuatan yang akan menyebabkan Allah menurunkan rahmat dan keberkahan di satu tempat. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, hadis qudsi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya aku menginginkan penduduk negeri itu, penduduk kampung tersebut, penduduk kota itu aku berikan musibah, aku azab mereka. Fa idza nadartu ila ummari buyuti, dan ketika aku melihat mereka memakmurkan rumahku, wal mutahabbina fiyya, saling mencintai karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu malam hari, saraftu anhum adzabi, maka aku singkirkan azabku dari tempat tersebut. Jadi saling mencintai karena Allah ini hadirin, antara muslim dengan yang muslim yang lain saling mencintai, saling mendukung, maka Allah Subhanahu wa taala ridho dengan hal tersebut. Yang tadinya seharusnya karena maksiat dan dosa yang mereka kerjakan Allah timpakan musibah, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu, masih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan juga yang terzalimi. Yang berbuat zalim suruh ditolong juga, yang terzalimi juga disuruh ditolong. Faqala rajulun, maka bertanya seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ansuruhu idza kana madluman, aku akan menolongnya kalau orang itu terzalimi ya Rasulullah. Ada orang terzalimi, ana wong digebuki, dijejeki, kita nolong orang yang digebuki masuk akal. Saya akan menolong orang yang terzalimi ya Rasulullah. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu? Kalau orang terzalimi saya tolong ya Rasulullah. Lah menurut pendapat engkau wahai Rasulullah, bagaimana caranya menolong orang yang zalim? Ada orang gebuki kancane, kalau kita nolong yang digebuki lumrah karena dia terzalimi. Lah ini suruh nolong orang yang gebuk, maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Apa nyon dikongkon melu-melu gebuki atau bagaimana? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Kata Rasulullah, cara menolong orang yang mendolimi orang lain adalah dengan mencegah orang tersebut dari perbuatan dolim. Kalau ada orang mau mendolimi orang lain, omongi, nasihati, cegah semaksimal mungkin supaya orang ini tidak mendolimi saudara. Paham ya? Jadi caranya menasihati orang yang akan mendolimi. Kalau yang terzalimi sudah jelas harus ditolong hadirin. Ana wong digebuki bat, anyong ora melu-melu mati modar urusane nyong. Ya enggak bisa, harus ditolong. Timbul pertanyaan maning, "Bib nyong do nulung kok kena masalah priben?" Nah, itu yang jadi masalah sekarang. Kadang-kadang pengen nolong ya, ditolong malah kepentung. Iya. Atau benar atau enggak, kita orang dengar berita ada orang menemukan sebuah dompet, kepenginnya jujur, diserahkan, malah kena masalah.
Ya, Allah alam insyaallah. Tapi kalau kita niatnya baik, insyaallah ya, kalau kita menolong orang lain, insyaallah akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu aunu akhi fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya ini menolong saudaranya. Menolong saudaranya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Haknya muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5. Nah, ini perlu kita pahami baik-baik hadirin. Jangan sampai kita menuntut kewajiban, menuntut hak kita, tapi haknya orang lain tidak kita tunaikan. Nah, ini haknya muslim ada 5. Riwayat mengatakan ada 6, ada 7, macam-macam sudah. Cuma di sini disebutkan haknya muslim ada berapa? 5. Yang pertama, ya ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang pertama raddus salam. Yang pertama menjawab salam. Hukum mengucapkan salam sunnah, menjawab salamnya wajib. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab. Ya, ini haknya mereka. Mereka ngasih salam, hukumnya sunnah. Kita menjadi hak kita, menjadi hak mereka yang mengucapkan salam, wajibnya kita menjawabnya. Dan wong salam kudu jawab. Wa iyadatul marid, ketika saudara kita sakit hadirin, maka seharusnya kita nengok orang sakit. Saiki kangelan nengok orang sakit, anak Covid. Ya, nengok harus melalui beberapa prosedur. Ya, kadang nggak bisa ketemu sama orangnya langsung, iya, bener nggak? Nah, ini jadi masalah. Cuman hadirin, ini haknya mereka yang sakit. Seharusnya kita tengok. Walaupun hukumnya nggak wajib, sunnah. Cuman sudah seharusnya ketika mereka orang muslim itu sakit, kita dengar langsung tengok. Dengar langsung tengok. Wattiba'ul janaiz. Kemudian kalau ada orang meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Hadir jenazahnya. Ada orang meninggal, datang, kemudian iringi. Ini haknya mereka seorang muslim. Maksudnya iringi bukan hanya ikut jalan saja, kemudian disambi ngobrol. Kadang-kadang kulo heran, ada orang nganter jenazah ngobrol masalah duniawi. Iben, manuk kenyor regane pira? Wong lagi ngubur, ya, anyang-anyangan manuk hadirin. Anyang-anyangan manuk lagi ngubur. Harusnya orang yang ngubur jenazah mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Bukan justru malah berbicara urusan dunia. Wahai sholat jenazah, wahai kaum muslimin yang mau menyolatkan, silahkan kami tunggu di masjid. Ngobrol nang jaba udut, bal. Nggak ada yang nyolati hanya sebagian saja. Sholati hadirin. Kalau panjenengan peduli dengan orang yang meninggal dunia, ikut takziah, ngiringi mayit, nyolati mayit, menguburkan, mendoakan mereka yang meninggal dunia, maka insya Allah kalau kita meninggal dunia akan ada yang peduli dengan kita. Tapi nek panjenengan layat takziah, kur udutok nang jaba ngobrol dunia, mengko dong panjenengan ninggal dunia, orangnya seperti itu, nggak akan peduli dengan kita. Hukum karma ada hadirin. Man ya'tana bi amwatihi bidzikri wa ihda'i sadaqati wal qira'ah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi ma ya'tani bih.
Kata seorang ulama yang bernama Al-Habib Ahmad bin Sumaid, beliau mengatakan, siapa yang peduli, siapa yang memperhatikan, siapa yang mementingkan, man ya'tana bi amwatihi, siapa yang mementingkan orang yang meninggal dunia. Caranya seperti apa? Didoakan, dibaca Yasin, sedekah atas nama orang yang meninggal dunia. Mereka meninggal, kita ikut nyolati. Yuqayyidullahu lahu ba'da mautih ma ya'tani bih. Maka Allah akan mengirimkan orang-orang setelah dia mati, orang-orang yang peduli dengannya. Kalau panjenengan nyolati, mendoakan, tahlil di kuburan, mendoakan benar-benar, maka ketika kita meninggal dunia, banyak orang yang melakukan hal tersebut. Tapi kalau panjenengan ya teka jenazah sih teka, takziah, cuman hanya duduk cerita, guyonan, udut, ya. Maka kalau panjenengan meninggal dunia, ya seperti itu hadirin. Naudzubillahi min. Jadi ngiringi jenazah ini bukan hanya mengantarkan saja, tapi menyolati, mengantarkan sampai kuburan, mendoakan, ya tahlil dan lain sebagainya. Wa ijabatu da'wah. Yang keempat adalah memenuhi undangan apabila mereka mengundang kita. Hukum memenuhi undangan itu sunnah, cuman bisa jadi wajib kalau itu undangan walimah, walimatul urs, walimah pernikahan, diundang wajib menghadirinya. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Nabi Muhammad bersabda, apabila kalian diundang walimah maka datangilah. Wa man taraka dakwah, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, siapa yang meninggalkan undangan, gak ada udzur, dia gak datang, walimahnya walimah pernikahan kok gak datang, faqad asallaha wa rasulah sallallahu alaihi wasallam, maka dicatat sebagai orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, yang telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Gak ada udzur, gak datang dia, gak ada udzur terus gak datang, maka dia seperti orang yang sedang bermaksiat. Naudzubillahi min. Makanya hadirin, kalau ada undangan, sekalipun hanya undangan makan, sekalipun hanya undangan, assalamualaikum, saya undang panjenengan makan-makan di rumah, datang hadirin. Ini penting, bukan sesuatu yang penting ini. Kalau nggak ada uzur, datang. Apalagi undangan, bagi yang dapat undangan ini, harap menghadiri undangan dari fulan bin fulan, acara pembacaan maulid Nabi, pembacaan tahlil, mauidhah hasanah, terakhir makan kebuli, teka panjenengan. Cuman bukan karena poin terakhirnya, bukan. Karena undangan. Cuman sekalipun undangan makan, datang hadirin, penting juga ini. Yang undang saudara sesama muslim. Ya, saya undang panjenengan makan-makan di rumah saya, menu sambal pecak, ya, kedua oseng-oseng, ketiga tempe goreng, mangkat. Ya, aja terus kebuli mangkat, barang jangan asem orang mangkat. Berangkat, ini hanya makan-makan saja pun berangkat. Apalagi undangan walimatul ursi. Walimah itu juga sebenarnya intinya makan. Ingat ya, intinya walimah itu makan. Cuman yang Tegal khususnya di Indonesia, khususnya di Jawa, ini walimah identik makannya nggak di tempat. Ya, digawa balik dibungkus, arane apa? Berkat. Maksudnya berkah. Aja kontok sing mangan, bojone sampean ndek melu mangan ya. Saiki berkat, ya kadang-kadang nilai sakralnya sudah nggak ada lagi. Kalau dahulu ya Allah banyak udah nggak berkat, seneng nemen bunga luar biasa. Apa maning ndoge merem, wah senenge por. Ning ndoge melek, ya melek kowe. Kemene le siungsum ya ndok melek kok ya. Ning saiki ora ya kabeh merem. Ana daginge, waduh dendeng siji wong 10. Ini sakralnya, barokahnya masih ada hadirin. Sekarang nggak ada barokahnya. Seakan-akan berkat diseruk natok. Kadang orang dipangan. Ya.
nggak ada barokahnya. Cuman intinya walimah itu makan, apalagi walimah dalam rangka pernikahan ini wajib hadirin, jangan sampai nggak hadir. Walimah yang lain undangan makan saja, kita seharusnya mementingkan undangan tersebut. Ya, apalagi yang mengundang saudara kita sesama muslim. Wa tashmitul atis. Kemudian yang kelima, menjawab orang yang bersin. Wahim. Ya, syaratnya orang yang wahim harus alhamdulillah. Yang orang alhamdulillah diingat nggak? Kul alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Baru panjenengan jawab yarhamu Allah. Jadi kalau ada orang yang bersin kemudian mengucap alhamdulillah, panjenengan harus menjawab yarhamu Allah. Paham ya? Cuman kalau yang bersin mengatakan alhamdulillah. Ning sing bersin orang ngomong alhamdulillah, sing wahim orang ngomong alhamdulillah ya jorna. Enak nemen donga ora ya didongakna maning ya kula. Paham ya? Kalau mengucapkan alhamdulillah, kalau enggak mengucapkan diingatkan, durung ngucap alhamdulillah kon alhamdulillah yarhamukallah kita jawab. Ya, jadi ini haknya mereka, ketika mereka mengucapkan alhamdulillah kita jawab yarhamukallah. Wa fi riwayatin li Muslim, di dalam riwayat Sahih Muslim, hakul muslim alal muslim sittun. Haknya muslim atas muslim yang lain itu 6, ada 6 bukan 5. Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila ketemu saudaranya atau orang muslim yang lain, nguluk salam, salam. Enggak kenal bib sekalipun enggak kenal. Assalamualaikum. 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 Gitu. Ya. Orang kenal, kehadiran orang kenal kok. Kadang ketemu untuk siapa? Monggo. Pakai salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu. Salam ini kita mendoakan mereka hadirin. Semoga keselamatan, kesejahteraan, kedamaian untuk kamu. Ya kita didoakan, kita mendoakan mereka, dijawab waalaikumsalam. Kadang-kadang sewu niku biasanya sing bujang-bujang sing sering nongkrong nang dhuwur jembatan, ke uluk salame ning ketemu wadon sing ayu tok jilbaban, assalamualaikum. Kadang-kadang ning mas pengajian ana wadon lewat dudu salam. Ya, tapi sholawatan. Sallallahu Muhammad. Padahal gara-gara orang wadon lewat ke sholawatannya modus gue. Sholawatannya apa? Modus. Wa idza da'aka fa'jibhu, apabila dia mengundang kamu datang. Apabila mengundang datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan datang ini mendatangi undangan jangan pilih-pilih hadirin. Kehadiran sugih mangate gasik. Kehadiran sugih mangate apa? Gasik. Ning durung ketemu karo tuan rumah durung afdol. Selamat. Katon nganggone pakaiane setil. Undangane wong melarat. Tekane keri-kerinan, jagonge nang pojok. Sing ora katon. Ya, ini enggak boleh. Ini bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu hadirin, Nabi Muhammad kalau diundang orang yang nggak punya, orang miskin, dia datang pertama. Datang pertama, duduk di depan, datang pertama. Tuan rumahnya seneng oh. Sing teka pertama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi seneng wa keder. Ya kadang-kadang keder juga nyon teka kasih keder aduh ki Habib wis teka. Ayo cepet-cepet dununge maning kok. Pembawa acara langsung telepon. Kon pripun durung teka ki Habib wis teka ki. Akhirnya keder dadi ringsang. Tapi Rasulullah seperti itu. Ketika yang manggil orang yang enggak mampu, orang miskin, beliau cepat-cepat datang kepada mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Wa idza stansahaka, apabila saudaramu minta nasihat, fansah lahu, maka nasihati dia. Pak, ngapunten saya punya masalah, tolong nasihati saya. Bagaimana saya harus bertindak? Saya punya seperti ini. Bagaimana menurut panjenengan? Nasihati. Jangan gak dinasehati, kecuali panjenengan gak mampu. Duh nyontok orang bisa kayaknya, wis sampean paring kae bae, nyeluk nasihat sama sana. Kecuali kita gak bisa. Tapi kalau mereka minta nasihat, kasih nasihat hadirin.
Wa idza atasa fahamidallah fashammidhu, dan apabila bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka jawab yarhamu Allah. Wa idza maridha, apabila sakit fa'udhu, maka jenguklah ia. Wa idza mata, dan apabila meninggal dunia fattabi'hu, maka iringi jenazahnya, datang ke jenazahnya. Pun ini beberapa hak yang harus kita perhatikan hadirin. Hadirin bapak-bapak dan saudara sekalian serta ibu-ibu dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kalau tidak salah malam 20 Jumadil Akhir, ya. Iya benar boleh. Bilang tanggalannya. Iya. Malam berapa? 20. Kelalen apa orang ngerti? Hah? Kelalen apa orang ngerti? 20 Jumadil Akhir adalah hari lahirnya putri baginda agung Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidatuna Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, putri yang keempat. Putri yang keempat. Nabi Muhammad anaknya berapa? 7. 11 bojone Pak Marno. Anaknya ada 7. Yang perempuan ada 4. Yang laki-laki 3. Yang laki-laki namanya siapa? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang perempuan? Yang perempuan? Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah. Ya. Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bid'atun minni. Kata Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah adalah belahan jiwaku, bagian dari diriku. Anak perempuan yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya, perkataannya, akhlaknya, kemudian fisiknya mirip dengan wajahnya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini punya julukan macam-macam. Ada Fatimah Az-Zahra, ada Fatimah Al-Batul, ya. Ada apa lagi? As-Siddiqah Al-Mubarakah, macam-macam. Julukannya ada banyak. Sayyidatuna Fatimah. Beliau juga punya julukan Ummu Abiha. Siapa? Ummu, maksudnya apa, Bib? Ibu dari ayahnya. Ibu dari, artinya apa? Kedudukan Fatimah, ya, membantu ayahnya ini seperti kedudukan ibunya Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad keadaannya yatim, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Bahkan Nabi Muhammad menghormati putrinya Fatimah ini, ya, melebihi dari menghormati orang lain. Ketika Rasulullah datang dari tempat yang jauh, setelah bepergian jauh, ya, beliau datang ke tempatnya Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah datang ke rumah Nabi Muhammad, maka Rasulullah berdiri kemudian mendudukkan beliau di tempatnya Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa Sayyidah Fatimah. Nah, kenapa saya ceritakan sedikit tentang kemuliaan Sayyidah Fatimah, hadirin? Ya, ini penting diketahui sama kaum perempuan panjenengan. Baik istri jenengan, anak perempuan jenengan, saudara perempuan jenengan, penting tahu. Sebab kadang-kadang ada yang bertanya seperti ini, perempuan ada yang bertanya seperti ini. Kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad, sedangkan kita perempuan, Nabi Muhammad laki-laki. Kadang-kadang ada sesuatu yang nggak pas karena beliau Rasulullah laki-laki, ya. Yang bertanya, yang nggak paham, yang nggak pas, ini perempuan kan lain, ya. Cara pakaiannya juga lain antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita kan ikuti cara Rasulullah, pakaiannya Rasulullah seperti apa, sunnah diikuti. Kalau perempuan, masa wadon manggo imamah, kan nggak mungkin.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kaum wanita ini ketika pengen mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka ikutilah Sayyidah Fatimah. Ikuti siapa? Sayyidah Fatimah. Sekarang coba renungkan, tanyakan pada diri kita sendiri. Sejauh mana panjenengan sebagai kepala keluarga, sebagai suami kenal dengan Siti Fatimah? Sejauh mana coba? Kira-kira panjenengan paham nggak tentang Siti Fatimah? Kalau panjenengan nggak paham, terus panjenengan mau cerita sama istri panjenengan modelnya kayak ngapa? Kayaknya Siti Fatimah wong apik ya. Cuman nyong ceritanya mbuk lalen orang ngerti ya. Makanya hadirin perlu manakib atau sejarah hidup Sayyidatuna Fatimah ini kita dengar bagaimana sih ceritanya Siti Fatimah. Nah ini insya Allah Ahad Wage ini kan ada pengajian khusus wanita nih, rutinan Jalsatun Nisa. Insya Allah Jalsatun Nisa Ahad ini ya, yang biasanya baca maulid, yang biasanya baca zikir atau nadhom aqidatul awam dan juga asmaul husna, maka ahad ini sampaikan sama kaum wanita penyelenggara ahad ini nanti di majelis Jalsatun Nisa akan baca sejarah hidupnya Siti Fatimah dalam rangka memperingati milad atau hari kelahiran Sayyidah Fatimahuz Zahra supaya kenal ya, bahkan nanti insya Allah akan saya fotokopi ya beberapa ratus kitab sesuai dengan yang hadir nanti insya Allah ya tentang sejarahnya Sayyidah Fatimah supaya kaum wanita kita kenal dengan Siti Fatimah. Kadang-kadang mohon maaf hadirin ya, jangankan tahu sejarahnya, kadang kita menamakan anak perempuan kita pun dinamakan Fatimah kayak lah orang ke Fatimah kayak wong gemien. Padahal Fatimah ini nama yang mulia, penghulu wanita ahli surga, Sayyidah Fatimah. Yang memimpin besok di surga dari kaum wanita Sayyidah Fatimah. Akan ada di depan memimpin kaum wanita penghuni surga. Ning bojone sampean, anak wadone sampean, sedulur wadone sampean mlebu surga, pemimpin surganya adalah Sayyidah Fatimah. Pemimpin pemuda ahli surga Hasan dan Husain. Pemimpin ahli surga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini perlu kita tahu hadirin, perlu kita tahu. Makanya Nabi mengatakan adibu auladakum ala salasi khisal. Didik anak-anakmu dengan 3 perkara. Ala hubbi nabiyikum, supaya mereka cinta nabimu. Wa ala hubbi ahli baitihi, supaya cinta keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad, siapa keluarga Nabi Muhammad? Ya anak cucunya, ya termasuk Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ya dan keturunan-keturunannya perlu kita ceritakan kepada mereka supaya mereka mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tilawatil Quran, kemudian yang ketiga baru didik mereka supaya gemar atau bisa membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang kita lewati hadirin. Kita nggak kenalkan mereka tentang Nabi Muhammad, akhirnya mereka ngelihat TV, ngelihat handphone, ngelihat YouTube, yang mereka kenal tokoh-tokoh kartun. Yang mereka kenal apa istilahnya? Film-film sing goro-goroan. Ya, anak Power Ranger, zaman sekilas Power Ranger ya, apa filmnya? Hah? Apa warna? Kartun bilang kartun. Doraemon sih anak. Doraemon, apa nih? Upin Ipin, sama nih. Mereka kenal dengan tokoh-tokoh kartun, tapi Nabi Muhammad nggak kenal. Salah siapa coba? Sing salah siapa? Sing salah siapa? Ngomong sing seru. Sing salah siapa? Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini mumpung momennya tepat dan jangan sampai kadang-kadang mohon maaf hadirin ya. Ada sebagian orang, mungkin segelintir orang, bukan sebagian, kalau sebagian banyak, segelintir orang yang menganggap kita menceritakan tentang keluarga Nabi Muhammad SAW
terus dianggap oh ini golongan ini nih yang nggak suka dengan sahabat Nabi. Oh, ini berarti pikniknya kurang adoh. Pikniknya kurang adoh. Ya, ingat ya hadirin, memang betul ada golongan yang apa istilahnya seakan-akan mencintai keluarga Nabi tapi membenci sahabat Nabi. Begitu pula ada golongan yang mencintai sahabat Nabi dan membenci keluarga Nabi. Ya. Kata Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, golongan ini dua ini seperti kotoran onta yang dibagi dua. Jadi pada bayi bacine, seperti kotoran onta yang dibelah dua. Terus bagaimana kita mencikapi? Kita ahlu sunnah wal jamaah cinta dengan sahabat Nabi dan cinta dengan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dua-duanya. Kita cinta sama sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali radhiyallahu anhum. Kita cinta dengan mereka dan seluruh sahabat Nabi Muhammad. Begitu pula kita wajib cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ahlu sunnah, jadi cinta semuanya. Ada kalanya kita mengadakan acara miladnya Sayyidah Fatimah dituduh oh ini yang benci sama sahabat Nabi. Enggak, jangan salah hadirin. Ya. Kita harus tahu, harus jeli, harus memahami. Makanya ketika kita mau memahami sesuatu itu harus dengan ilmu. Jangan dengan nafsu atau dengan tuduhan orang-orang, jangan, tapi dengan ilmu. Insya Allah kalau kita paham ilmunya selamat dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan hadirin kaum wanita kita bisa lebih mengenal kisah hidup tentang Sayyidah Fatimah, bisa mencintai Sayyidah Fatimah dan besok dikumpulkan di sorga bersama dengan beliau dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Fatimah ini punya kebiasaan ibadah di waktu Jumat sore setelah asar. Dikatakan ada hadis Nabi bahwa ada satu saat di hari Jumat yang apabila kita berdoa meminta kepada Allah maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan apa istilahnya itu di pas khatib duduk di antara dua khutbah ya, ada yang mengatakan di waktu ini, di waktu itu, dan sebagian mengatakan waktu itu adalah setelah asar di hari Jumat. Dan Sayyidah Fatimah mengkhususkan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat sore. Makanya waktu Jumat sore setelah asar disebut dengan Sa'ah Fatimiyah, waktunya Siti Fatimah. Waktu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Dan di waktu tersebut hadirin apabila kita berdoa, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Islam ketika ada keutamaan-keutamaan waktu, patut kita coba hadirin, patut kita amalkan. Mungkin sebagian kita fokus dengan waktu akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Wah, sepertiga malam terakhir waktu mustahab. Betul sekali hadirin. Atau mungkin kita fokus di waktu bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Atau sebagian kita fokus waktu di antara adzan subuh dengan sholat subuh. Ya. Coba kalau seandainya, tapi insya Allah doa kita sih pasti dikabulkan oleh Allah. Entah kapan dan bagaimana caranya mengabulkan, pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau seandainya kita sudah doa di sepertiga malam terakhir, bainal maghrib wal isya, waktu ini kok belum dikabulkan oleh Allah dan pengen cepat dikabulkan oleh Allah, coba ada waktu lagi yang dikabulkan. Kapan? Ba'dal asar, saat hari Jumat. Gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya sore kita jalan-jalan pakai motor, khususkan waktu itu untuk berzikir, baca Quran, untuk berdoa, meminta kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Terakhir hadirin, ini hadis terakhir dari bab ini.
Wa an Abi Umarah Al-Barra'i bin Azib radhiyallahu anhu maqal. Dari sahabat Abu Umarah namanya Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridhoinya, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah memerintahkan kepada kami dengan 7 hal. Wa nahana an sab'in, dan melarang kami 7 hal. Amarona, Rasulullah memerintahkan kami bi'iyadatil marid. Rasulullah memerintahkan kami dengan mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Wa tiba'il janazah, mengikuti jenazah. Wa tashmitil atis, dan juga menjawab hamdalahnya orang yang bersin. Wa ibraril muqsim, dan melaksanakan atau menuruti, mengerjakan, melaksanakan orang yang bersumpah. Contoh, ada orang yang nasihati kita, nyong pengen utang tapi ana ribane, piben menurut sampean? Yakin demi Allah aja, sung yakin demi Allah, wallahi aja. Orangnya sumpah ini kan baik, jangan demi Allah jangan, wallahi jangan. Orangnya sudah sumpah ini, turuti hadirin. Artinya orang itu ngasih nasihat panjenengan, kepengin panjenengan percaya supaya panjenengan selamat. Paham ya? Ya. Saya apa contoh sing paling enak apa Pak? Sing ora apik. Apa kira-kira apa Pak? Nyong pan jukut duit kantor, tapi ora konangan wong. Kita ngomong sama teman kita, terus teman kita, jangan, yakin kono ora bakal berkah, demi Allah, wallahi kono ora bakal berkah. Ikuti saran teman panjenengan kalau sudah sumpah seperti itu. Paham maksudnya? Ya, artinya ketika kita mengikuti karena teman kita menghendaki baik untuk kita, cuman misalkan sumpah ora apik ya jadi peluni. Ning sumpah ora apik aja di peluni. Nyong kan kawin karo wadon kae nah wong tuane ora oleh. Pantas gawe mlayu bebi ben menurut ente. Bener, gawe mlayu. Sumpah demi Allah mau tak belani kon. Dituruti boleh. Sekalipun sumpah ping 1000 aja dituruti, itu menjerumuskan panjenengan. Paham ya? Nah, ini kalau baik turuti. Wa nasril madlum, dan Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menolong orang yang terzalimi. Wa ijabati da'i, ya, dan menghadiri undangan orang yang mengundang kita. Wa ifsya'is salam, dan juga menyebarkan salam. Menyebarkan apa? Salam. Ini menyebarkan salam hadirin jarang kita temui. Ya, padahal kalau dilakukan, kalau semua orang melakukan, ya insya Allah akan menjadi kebiasaan di kampung panjenengan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nanti akhirnya secara otomatis yang sering disalami sama kita, ketemu orang salaman, assalamualaikum, assalamualaikum, dan akan tersebarlah yang namanya salam. Dan ini mendoakan kepada saudara kita, kepada orang yang kita salami dengan kedamaian, dengan kesejahteraan. Wa nahana an khawatima auna khatumin bidzahab, dan Rasulullah melarang kami dari menggunakan cincin dengan emas. Menggunakan cincin dengan, sudah dibahas kemarin ya. Wa an syurbin bil fiddah, dan minum dengan bejana dari perak. Gelasnya misalkan gelas ya, wah ki habibmu orang yang mulia pantak sugui nganggo gelasnya perak, dilarang sama Rasulullah. Ya. Wa anil mayathiril humri, dan juga hiasan-hiasan dari sutra, bantal dari sutra. Wa anil qassi, dan juga melarang kami dari sutra campuran dengan katun. Kalau sutranya lebih banyak. Wa an lubsil harir wal istibrak wa dibaj,
dan melarang kami yang berkaitan dengan sutra, entah sutra yang tebal, sutra yang tipis, sutra murni, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, kecuali dicampur. Kecuali apa? Dicampur dan campurannya lebih banyak atau sama, maka boleh ya. Tapi ada pendapat lain, sekalipun sutranya lebih sedikit, tapi kalau mencolok kelihatan di depan nggak boleh. Sutranya banyak, tapi ketutupan, yang terlihat bukan sutranya ada di dalam misalkan, maka nggak apa-apa. Walaupun sutranya lebih banyak, tapi nggak kelihatan. Pun ini hadirin tentang wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain wa insyadidollah. Yang terakhir ya, ini masuk bagian perintah Rasulullah. Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk mengumumkan barang atau benda yang hilang. Kalau ada benda yang hilang, maka harus diumumkan. Perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, barangkali ada yang kehilangan, telah ditemukan dompet isinya 10 juta. Isinya berapa? 10 juta. Tidak ada KTP, tidak ada SIM, tidak ada apa-apa, hanya duit saja 10 juta. Ya. Bagi yang tidak ada yang mengaku, maka akan dimasukkan menjadi kas masjid misalkan. Wah, rebutan ya. Jadi diumumkan, intinya diumumkan. Ya. Kalau seandainya barang yang hilang itu ternyata makanan, Bib, bagaimana? Orangnya nggak ada diumumkan, nggak ada yang ngaku. Mana ponggol sakresek ya. Diumumkan dia ponggol siapa? Lah kasih ngaku. Ponggol siapa? Lah kasih ngaku. Boleh dimakan, Bib? Ya, boleh. Balik dipangan oleh, tapi misalkan wong goleti kudu ditempui. Kudu ditempui. Jadi daripada mambu sih, makanan kan nggak bisa disimpan. Daripada mambu, makan boleh. Cuman ning wonge njaluk tempuh ya kudu ditempui. Kowe wong golek nyong bisa ditepangan sampean ora kudu gantine kebuli 5 bungkus. Oh, betul. Ini tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah azan? Belum? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulu fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Menguburkan mayit hadirin ya, itu di dalam liang lahat. Lahat ini adalah model galian kubur atau tempat pemakaman yang mana di pinggir arah kiblat itu lebih digerongi. Ya, itu namanya model lahat. Ya, digerongi pinggirnya, ya kemudian mayitnya dimasukkan ke situ. Sekiranya pas dengan jenazah dengan mayitnya. Namanya lahat itu. Ada lagi model syak. Model syak ini yang dibolongi tengah, yang dibolongi tengahnya, ya, seperti sungai tengahnya, kemudian ditaruh di tengah mayitnya. Pertanyaannya, afdol mana Bib antara lahat dengan syak? Jadi dudukur omah tok sing ana modele ya, kuburan ana modele cuman lorotok modele. Jadi nggak ada minimalis, nggak ada apa, modele lorotok sudah. Ya, mulane dong pan bangun rumah jareka-reka kuburan modele kur lorotok. Ya, mungkin nang Tegal apa kebanyakan? Syak apa lahat? Banyakan lahat. Samping ya. Namanya lahat. Afdol mana? Kalau tanahnya keras. Tanahnya apa? Enggak gembur, enggak lembek, maka afdol lahat. Tapi kalau tanahnya lembek jangan lahat, takutnya mayit di dokon ambrol kasihan mayitnya. Ya. Jadi kalau tanahnya keras afdol lahat, kalau tanahnya lembek afdol syak.
Abdul apa? Syak. Ya, jadi dikuburkan di lahat menghadap kiblat. Menghadap apa? Kiblat, wajahnya sama dadanya sama apa namanya? Kakinya, iya, menghadap kiblat. Jadi mana? Onong. Ini kepala sini nih. Onong berbaring menghadap kiblat seperti ini. Ya. Paham ya? Namanya berbaring, bukan atang-atang. Tapi agak mukanya diganjel dengan biayanya diganjel dengan gelu. Gelu bahasa Indonesia apa? Ana bahasa Indonesia boleh? Supaya gelu lah anane. Ganjel. Kemudian menghadap kiblat hadirin. Tadi ada orang ngubur nggak menghadap kiblat, keduk maning. Kalau sekiranya mayitnya atau jenazahnya belum berubah. Tapi kalau sudah berubah, sudah membusuk, jangan. Kalau belum berubah, keduk lagi. Hadapkan kiblat. Kemudian wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin, menurunkan apa istilahnya? Mayit ke dalam kuburan itu dengan hati-hati, dengan pelan-pelan hadirin. Dengan apa? Jangan, nggak boleh, haram hukumnya. Harus dengan pelan-pelan. Ini mayit kerasanya lebih sakit dari kita. Jadi harus dengan pelan-pelan. Jadi kepalanya dulu dianuk pelan-pelan. Jadi miring sirain disit, ngotem be sikile, naruhnya pelan-pelan, nurunkannya pelan-pelan sampai ke tanahnya. Alah, mati ini kah? Terus nggak boleh, haram hukumnya. Paham ya? Wa yaqulu alladhi yulhiduhu, dan membaca ketika ngangkat mayit ke lubang lahat itu baca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah dengan menyebut nama Allah atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan. Ya, kadang-kadang saking ribute wong sampai kelalen maca doa nih bismillah wa ala millati Rasul. Kowe pocongan dibuka kowe tarik maning kelalen sudah. Sinang ngisor bingung, sinang dhuwur bingung. Wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastah, dan dibaringkan di dalam kubur setelah digali sedalam orang berdiri dan melambaikan tangan. Sunahnya ngeduk kuburan niku dhuwure sak tinggi orang dan sampai melambaikan tangan. Berarti berapa meter? 2 meter ya? 2 meter lah. Cuman wajibnya ngeduk sekiranya bisa menutup baunya dan aman dari binatang buas. Itu wajibnya. Sunahnya jerone kuburan sunah apa? Satu tinggi orang dan apa namanya? Berarti berapa meter kira-kira? Sekitar 2 meter, 2 meter nang Tegal wis metu banyune kaya sumur. Iya. Nah, makanya ya secukupnya. Wajibnya yang penting bisa menutup bau. Wa yusattahul qabru wala yubna alaih wala yujassasu. Ya. Dan meratakan kuburan. Ya, jadi sebenarnya bagusnya hadirin, ya. Ini kuburan dikubur ini rata. Tidak seperti punuk onta. Ya. Apa istilahnya? Apalagi kalau tujuannya saya tinggikan kuburan ini, tak mentana sing dhuwur, tujuannya untuk memuliakan, tujuannya untuk menghormati, nggak bisa. Kalau tujuannya selain itu nggak ada masalah. Boleh-boleh saja kalau memang ada kebutuhan. Misalkan ditambah tanahnya supaya nggak dikorek-korek binatang buas, nggak ada masalah. Ya. Kemudian jangan dibangun, jangan dikijing, aja dikijing. Ya. Dan juga jangan disemen kemudian dilabur. Nah, ini nggak boleh sebenarnya. Cuman ini hukumnya makruh, nggak sampai haram, nggak sampai haram.
Wala bas bil bukai 'alal mayyit, dan enggak mengapa menangisi mayit yang sudah meninggal. Baik sebelum dikuburkan maupun setelah nangis boleh, tapi afdolnya enggak nangis. Kalau bicaranya boleh atau enggak boleh, jawabannya adalah dengan catatan min ghairi nauhin wala syakki jaibin, dengan catatan tanpa meratap. Ya Allah, lanang nyong, ya bos mati sama makan nyong sapa. Nah ini meratap seperti itu nggak boleh. Nangis sudah, nggak apa-apa. Apalagi sampai menyobek baju. Wah, kan ada itu nangis, itu nggak boleh, haram itu nggak boleh. Nangis nggak apa-apa. Sampai enteng banyu matanya sisa nggak masalah. Yang penting jangan merobek-robek seakan-akan nggak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun niki tentang menguburkan mayit. Monggo azan dulu. Sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, hadirin, beberapa pengumuman. Yang pertama, setelah pengajian di masjid ada rutinan
malam Selasa Wage di tempatnya Bapak Haji Saifuddin Zuhri, Jalan Cucut, Temberan, Tegalsari, Kota Tegal. Jadi harap yang laki-laki khususnya untuk bisa mengikutinya, acara Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian yang berikutnya rutinan malam Kamis di Masjid Zainal Fajri seperti biasa mulai ba'dal maghrib, dan juga rutinan malam Sabtu mulai ba'dal isya di Majelis Nurul Qulub. Dan insyaallah Ahad ini adalah Ahad Wage, ya, saatnya kaum wanita kita beraksi, saatnya kaum wanita kita melakukan pengajian, insyaallah ngiras-ngirus memperingati milad Sayyidatuna Fatimah Zahra. Monggo silahkan diberitahu kepada kaum wanita panjenengan agar menghadiri acara hari Ahad Wage mulai jam 8 pagi dan insyaallah selesai jam 10 pagi. Kemudian berikutnya adalah permohonan hadiah Fatihah untuk almarhumah Ibu Murtiningrum binti Martabat Rekso Prayogo Hadinoto, ya, yang meninggal 3 hari yang lalu. Beliau adalah istrinya Pak Zainal Fajri, ya, keluarga yang mewakafkan masjid ini, ya, yaitu namanya almarhumah Ibu Murtiningrum. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan besok dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, serta hadiah Fatihah untuk keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga hadiah Fatihah untuk mereka yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk Ibu Hajah Kasminah Turiyah binti Mursidi, ya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Al-Fatihah. Nasta'in nasratal mustaqim nasratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir sedekah dan infak rutin di Masjid Zainal Fajri setelah sholat, ya, terus kita galakkan, mudah-mudahan panjenengan bisa sedekah dan infak serta dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadzal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.